Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Kemarin malam kita berdiskusi. Ada beberapa teman-teman saya yang datang diskusi, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi teman-teman terkait ya beberapa konten-konten di kajian online yang memang ya harus saya akui harus terus diperbaiki. Beberapa konten tersebut sudah ya kita take down, ada beberapa yang kita perbaiki, revisi, dan saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih karena ya diingatkan, dinasehati, diberikan saran-saran untuk kemajuan channel kajian online. Nah, untuk mengawali video ini, saya ingin meminta maaf juga dan berterima kasih ya kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran pandangannya terkait ya beberapa konten-konten di kajian online yang perlu mungkin ya lebih profesional, lebih baik, dan ya beberapa konten-konten yang mungkin ya harus di take down ya sudah kita take down. Jadi teman-teman, untuk mengawali video ini ya saya ingin meminta maaf kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat karena mungkin ada beberapa konten-konten di kajian online yang tidak profesional, tidak berimbang, dan sudah kita hapus. Jadi nggak ada ya teman-teman, nggak ada yang mungkin di kolom komentar yang bilang wah negatif seperti ini, nggak ada. Obrolannya kemarin sangat cair, sangat nyaman sekali, nggak ada ya mungkin kalau misalnya disebut nggak ada ancam-ancam, nggak ada itu. Kita ngobrol, ngopi-ngopi, yang ngebahas soal YouTube teman-teman. Ya karena mungkin kita hidup di kota kecil, jadi kalau ya antar teman itu saling tahu lah. Jadi teman-teman datang ke sini dan nggak usah di spill juga identitasnya. Intinya ya teman-teman, kemarin ada sejumlah konten yang harus mungkin ya kita revisi dan juga kita hapus atau di take down dari YouTube, dan ya linknya sudah tidak bisa ditemukan, sudah kita hapus. Beberapa konten juga akan kita perbaiki, kita bakal revisi. Jadi kemarin ya teman-teman nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah kalau misalnya kajian online mau memberitakan soal kasus Roy Suryo. Cuman permintaannya itu harus disampaikan dengan profesional, netral, tidak ya memihak. Jadi kaidah-kaidah jurnalistiknya harus dikedepankan, dan mungkin bumbu-bumbu per-YouTuban yang itu yang dipermasalahkan ya harus dikurangi atau yang mungkin diperbaiki lagi. Dan saya pribadi ya mengucapkan terima kasih juga sudah diingatkan, diberikan nasihat, bahkan diberikan ya ini pandangan-pandangan terkait konten-konten yang mungkin ya harus diperbaiki lah. Ya mungkin dari rekan-rekan yang kemarin ngobrol-ngobrol, nggak masalah kalau misalnya kajian online mau mengawal kasus Roy Suryo, karena itu jadi hak dari ya mungkin para channel-channel konten kreator YouTube. Cuman ya mungkin disampaikannya dengan cara profesional. Nah, soal misalnya gini teman-teman ya, Pak SBY ini ya, Pak SBY itu saya tidak pernah menyebut Pak SBY adalah aktor di balik ya, di balik secara langsung tidak pernah menyebut. Ini mungkin klarifikasi sedikit ya, tidak pernah menyebut. Itu adalah sebuah berita yang kita kajian online mungkin up kembali ya. Jadi omongan para pakar, pandangan para pakar yang kita up kembali. Nah, mungkin walaupun ya itu saya akui mungkin disertai bumbu-bumbu yang ya mungkin bumbu para YouTuber. Jadi sekali lagi ini kepada Pak SBY kajian online meminta maaf, dan saya berjanji akan memperbaiki setiap konten-konten kajian online secara lebih profesional, lebih netral, dan ya mungkin kedepannya. Dan juga saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Demokrat yang ya memberikan nasihat, memberikan pandangan, saran untuk kajian online ke depannya agar lebih maju lagi. Ya teman-teman, kita balik lagi ke update terbaru kasus Roy Suryo. Jadi sekali lagi teman-teman, ya kajian online meminta maaf bukan hanya kepada Pak SBY, kepada Partai Demokrat, tapi juga kepada rekan-rekan semua. Saya berjanji konten-konten kajian online akan lebih profesional, akan lebih baik, lebih netral, tidak akan memihak teman-teman. Ini jadi pelajaran
yang sangat-sangat penting buat kajian online untuk bisa berbenah, bisa memperbaiki diri, agar ya mungkin ini salah satu tanda konten dari kajian online channel, khususnya channel kajian online ini mulai dikenal. Bukan hanya di daerah, tapi di seluruh Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman yang kemarin ngopi-ngopi bareng, ya. Terima kasih sekali nasihatnya, pandangannya, dan saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi kemarin ya. Nah, mungkin kita lanjut ke teman-teman ya, ini update. Kita mau mencoba menyampaikannya secara profesional. Kita bakal update perkembangan terbaru dari kasus Roy Suryo CS, di mana informasinya ini teman-teman ya, Roy Suryo sempat walk out dalam audiensi. Nah, tanpa panjang lebar, kita simak dulu deh informasi pertama ini. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, memberikan penjelasan soal Refli Harun dan Roy Suryo CS yang walk out dari ruang audiensi. Jimli mengatakan audiensi adalah permintaan Refli Harun. Namun sebelum pertemuan, Jimli sudah menegaskan tim reformasi Polri tidak bisa menggelar dialog dengan Roy Suryo CS karena statusnya sudah tersangka. Jimli sempat menawarkan audiensi bisa berjalan dengan Refli, asalkan Roy Suryo CS tidak terlibat diskusi. Namun usul itu ditolak Refli. Jimli mengatakan secara etika tidak dibenarkan tim reformasi Polri bertemu dengan tersangka. Kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Roy Suryo dan sejumlah tersangka kembali diperiksa polisi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, saudara, adalah pemeriksaan kedua terhadap Roy Suryo dan tersangka lain di Polda Metro Jaya. Selain Roy, polisi menetapkan ada Resmond Sianipar dan Tifauzia Tiasuma dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Septa Yoga berada di Polda Metro Jaya. Jihan, jadi jam berapa tepatnya Roy Suryo CS ini akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan apa informasi dari Roy Suryo yang akan disiapkan Roy Suryo CS dalam pemeriksaan kali ini? Ya, Disti dan juga saudara, ini perlu dikonfirmasi bahwa tadi kami sempat bertanya secara langsung terhadap tim kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Ahmad Hozinuddin, bahwa pihaknya ini baru saja menyatakan sekitar pukul 9 tadi tidak ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Roy Suryo ataupun Dr. Tifa maupun Resmond Sianipar pada hari ini. Namun memang siang nanti sekitar pukul 11 siang nanti ini akan dilakukan konferensi pers oleh tim kuasa hukum daripada Roy Suryo dan kedua orang lainnya yang tadi sempat saya sebutkan, dan memang fokusnya ini akan membahas beberapa agenda, yakni salah satunya adalah update kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, lalu juga akan menyampaikan sejumlah permohonan melalui berkas-berkas, dan detailnya nanti akan disampaikan pada saat konferensi pers pada pukul 11 siang nanti. Nah, permohonannya terkait apa? Memang tadi dari kuasa hukum sempat menyampaikan, yakni permohonan terkait saksi dan juga
ahli yang dapat meringankan daripada Roy Suryo beserta 2 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka 7 November lalu. Lalu memang tadi dari kuasa hukum juga menyampaikan selain saksi, ini juga menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Nah, memang nanti akan disampaikan begitu ya secara lengkap oleh Ahmad Hozinuddin dan juga tim penasihat hukum daripada Roy Suryo, dan menyampaikan juga sekiranya saksi-saksi siapa yang akan diajukan permohonannya begitu ya kepada penyidik ataupun kepada pihak kepolisian. Namun memang kami sudah mendapatkan informasi di antara lain memang saksi-saksi tersebut ini adalah saksi yang mengetahui konteks, yakni alur dari awal kasus ini kemudian bergulir, dan juga saksi ahli seperti mulai dari saksi linguistik, forensik, lalu juga hukum pidana dan juga teknologi informasi, yakni memang fokusnya ini ada dari berbagai macam bidang keilmuan begitu ya, untuk memperkuat lagi daripada informasi-informasi yang akan disampaikan dan juga memperkuat daripada tudingan yang kemudian dikatakan ini oleh Roy Suryo, dan untuk memperkuat kemudian hal-hal yang akan disampaikan kepada pihak penyidik. Daripada saksi-saksi tersebut, ini memang informasinya yang diajukan mulai dari Aceng Fahrullah, yakni dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai ahli bahasa, lalu juga ada Ganjar Laksmana sebagai ahli pidana dari Universitas Indonesia, hingga Henry Subiakto dari Universitas Airlangga sebagai ahli teknologi informasi. Kemudian kita akan nantinya pukul 11 karena konferensi pers akan digelar sebentar lagi. Kita nantikan kapan juga kemudian penjadwalan daripada pemeriksaan selanjutnya terhadap Roy Suryo yang akan menjadi pemeriksaan kedua, Adisti. Oke, jadi kami akan konfirmasi kembali tidak ada pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS sebagai tersangka hari ini, hanya ada pengajuan permohonan soal gelar perkara khusus dan juga nama-nama ahli serta saksi yang meringankan dari tersangka Roy Suryo CS. Konferensi pers akan digelar pada pukul 11 siang nanti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Septa Yoga melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, barusan kita sudah update perkembangan terbaru kasus Roy Suryo, di mana informasinya Roy akan menjalani pemeriksaan pada besok ya, tanggal 6 hari Selasa mungkin. Iya betul, hari Selasa tanggal 6 jam 11. Kita bakal terus kawal, kita bakal terus update, dan saya pastikan ke depan berita-berita dari Kajian Online akan disampaikan secara profesional, adil, berimbang, tidak memihak, tidak menyudutkan. Yang jelas kita akan perbaiki terus. Kita akan perbaiki terus ya teman-teman. Dan sekali lagi Kajian Online meminta maaf kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat, dan saya pribadi berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pandangannya, ya berdiskusi dengan saya pribadi untuk ya kemajuan, intinya buat kemajuan Kajian Online juga ke depannya. Ya, sekali lagi mohon maaf kepada Pak SBY, tidak ada kata yang lebih tepat mungkin yang saya ucapkan. Kita bakal terus kawal ya secara profesional kasus Roy Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.